warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah OPTD 3 OPTD SD Negeri 310 Gresik, dan ibu-ibu, bapak-bapak, serta Bapak Karib Binmas Panceng yang luar biasa, serta Umi Wahid atas dikoordinasi sebagai sekretaris LPA Tuban. Oke ya, jadi saya pengen semangat lagi ya. Semangat pagi, luar biasa. Halo, luar biasa. Oke ya, diperkenalkan, nama saya Edi Purwono, Kepala Resort Pemangkuan Hutan di wilayah RPA Panceng, Resort Pemangkuan Hutan Panceng. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit edukasi suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang luas yang didominasi alam lingkungannya antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi hutan ada umi juga, ada ular, ada apa lagi? Ada burung juga, semua satu di dalam lingkup hutan mau di sini ya. Nah, paham ya? Hutan ditulis ya, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang sangat luas antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ya. Hamparan luas ya. Oke ya, jadi nanti acara nanti akan saya pandu bersama dengan Umi dengan Bapak Karib Binmas di lahan sayur tentang apa? Ada lele, ada sayur, ada penanaman juga, biar nanti adik-adik bisa mengerti tentang apa artinya lingkungan. Dan tolong ya adik-adik, kan di daerah sampean, di daerah campur banyak sampah ya, tolong jangan sampai membuang sampah di sembarangan tempat, harus disemprot, harus ditaruh di tempatnya masing-masing ya. Dan ini ya, sekali lagi karena ini waktunya sudah, tadi ada Umi juga ada Afrian. Jadi saya tolong, ini musim penghujan ya, jaga kesehatan, jaga juga apa itu termasuk minum obat-obat antibiotik dan sebagainya agar tidak sakit. Dan ada lagi, nanti kalau sampean membeli buah-buahan, jangan dibuang sampah, dibuang di tempat yang umum biar tumbuh ya. Termasuk buah pepaya atau buah mangga, nangka ditaruh, dikumpulkan, dibuang di tempat umum ya, biar tumbuh menjadi apa? Pohon yang nanti bisa dinikmati kita atau anak kita. Paham ya? Paham? Oke, hanya itu nanti saya pakai juga nanti tulisan polybag memberi apa itu kotoran lele dibuang ke apa itu ke saya sebetulnya nanti katanya saya itu ya nanti bisa sama Umi dan nanti Pak Karib Binmas Panceng, ini Pak Afrian ya, luar biasa orangnya tampan dan luar biasanya apa, tangannya tanya, kakinya itu ringan ya, bila mana jenuhan ada apa dan sebagainya ngomong ke Pak Afrian saya tunggu ya, gitu ya. Oke, hanya itu sementara saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, setelah nanti semua pagi ya, pagi luar biasa, ada lagi OPTD SD Negeri, ada lagi ya, pagi itu kan semangat. Oke ya, semangat pagi luar biasa. OPTD SD Negeri 310 Gresik. Semangat. Masuk. Ya, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan nantinya berjalan lancar, sukses, dan sesuai dengan harapan. Semoga sedikit ilmu yang kita bagikan nanti dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Yang terhormat, yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sunadi SPD selaku Kepala Sekolah SDN 310 Gresik. Yang kami hormati, kami banggakan juga Bapak Edi Purwono selaku KRPH Panceng. Yang kami hormati, kami cintai dan banggakan juga Umi Wahid. Tidak lupa juga dari ibu bapak guru semuanya yang hadir pada pagi hari ini, termasuk ibu-ibu wali murid yang hadir. Semoga nanti adik-adik dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jawab salawat kok cuma sedikit. Saya ulangi lagi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam yang kita ucapkan menandakan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau nanti benar-benar kita harapkan di yaumil akhir. Mungkin nanti perkenalan, saya kenal soalnya. Mungkin perkenalan bersama dengan kegiatan saja biar nggak lama-lama. Berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu penguatan pelajar Pancasila dengan tema kelestarian alam adalah tanggung jawabku. Tadi disampaikan bahwa kepala sekolah bahwasan saya diminta untuk berkaitan dengan bullying. Jadi adik-adik di sini sudah ada pernah yang mengerti atau memahami tentang bullying? Sudah ada yang mendengar? Belum. Alhamdulillah, berarti SDN 310 Gresik ini selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada korelasinya antara bullying dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara kita. Ada yang tahu sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita tarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya dasar Pancasila yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah wujud dari nantinya kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perilaku bullying. Jadi di sini saya sampaikan pengertian dari bullying dulu ya. Jadi bullying adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus, suatu tindakan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang yang lebih kuat kepada seseorang atau kelompok yang lebih lemah. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku atau suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap lebih kuat terhadap sekelompok atau seseorang yang dianggap lemah. Sudah?
Itu pengertian. Punten. Waktunya cuma 2 jam dibagi-bagi nih. Ya. Jadi nanti untuk temannya yang lain ya. Yang penting bullying mana itu ada sudah. Suatu perilaku atau tindakan kekerasan, suatu perilaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat secara terus-menerus terhadap seseorang yang lebih lemah atau kelompok yang lebih lemah. Intinya yaitu bullying itu suatu perbuatan tindakan sampean mencubit temannya, itu juga perilaku bullying. Jangan memukul temannya, mengolok-olok temannya yang hitam, diolok-olok dia seperti Ambon atau seperti apa, itu namanya bullying ya. Tidak hanya perilaku berupa perbuatan, tetapi juga berupa ucapan, itu termasuk juga perilaku bullying. Jadi hati-hati, tidak boleh ya, tidak boleh menghina temannya, tidak boleh memukul temannya. Ya, paham ya adik-adik, karena nanti bisa berakibat hukum atau nanti zaman bisa berurusan dengan bapak kepolisian. Nah itu ya, tolong dijaga, dihindari, karena perilaku bullying tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita. Ya adik-adik, paham ya sampai di sini? Sedikit karena waktunya dibatasi, maka nanti mungkin lain waktu, lain hari bisa diundang kembali di sekolah untuk nanti kita bisa bersama-sama belajar lagi tentang perilaku bullying atau lain sebagainya. Ya, adik-adik, semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat menjadikan ilmu bagi adik-adik semua, dan semoga SDN 310 Gresik ini terhindar dari perilaku bullying, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah dan tidak sesuainya, itu semua dari saya, ada benar dan ada baiknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini lebih jangan di hatinya taruh dulu. Iya agak jauh. Nah. Oke, adik-adikku semua, luruskan barisan. Ayo. Kita akan ada satu permainan supaya lebih semangat, ya. Sebelum masuk materi, kita adakan permainan. Luruskan barisan, yang tidak ada barisannya masuk ke barisan. Ayo. Cepat. Oke, yang belum ada barisannya masuk ke temannya. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang perkenalan dulu. Siapa yang sudah kenal saya? Angkat tangan. Alhamdulillah, ternyata banyak juga yang mungkin betul. Iya, ada namanya. Oke, sebagai awal pertemuan kita, dengarkan Umi bilang tepuk semangat. Oke, nah perhatikan, ada satu permainan. Tangan kalian yang di belakang memegang pundak temannya. Ayo. Pegang pundak. Oke, sudah. Kalau Umi bilang harimau, berarti bilang harimau sampean jawab loncat ke depan. Oke,
kucing. Nah, harimau depan, kucing belakang. Kalau tupai berarti meloncat ke atas. Fokus semuanya. Harimau depan, kucing, tupai. Nah, oke, sekarang kompak ya. Tupai, harimau, harimau, kucing, kucing. Oke lah, sekarang berarti jenengan semua sudah fokus. Dengarkan, ketika ini bila kita nyanyi bersama. Hujan rintik-rintik, tangan kalian di punggungnya. Jadi seperti ini. Di punggungnya teman. Tangannya di punggung teman. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Nah, kalau ini bilang hujan batu berarti mau apa? Hujan batu, hujan batu. Nah, kalau misalnya hujan petir berarti tangannya seperti ini. Kalau misalnya hujan badai berarti pundaknya dipegang langsung digoyang. Oke, siap? Oke. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan dengan batu. Ayo nyanyi batu. Hujan dengan batu, hujan dengan petir, hujan dengan petir, hujan dengan petir, hujan dengan badai, hujan dengan badai, hujan dengan badai. Oke, tepuknya untuk kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Oke, materi kita dengan tema pelestarian alam, tanggung jawab kita. Berarti kita tanggung jawab terhadap alam lingkungan. Bentuk dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita harus bersih. Nah, cara kita untuk menjaga lingkungan apa saja? Cara kita menjaga lingkungan kita, pertama, membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih. Apalagi siapa yang tahu? Tidak ada sampah. Oh, betul sekali. Apa, Nak? Tidak menebang pohon. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, tidak menebang pohon, buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak membuang sampah di sungai. Betul. Apalagi? Apa? Yang keras, Nak. Oh, betul sekali. Tepuk semangat untuk Mbak kita. Tidak merusak lingkungan. Nah, selain itu kita juga harus hemat air. Kenapa? Kalau kita membuang air, maka cadangan air akan cepat habis. Kita hemat air. Hemat apa lagi? Hemat listrik. Hemat apa lagi? Hemat uang saku. Apa lagi? Kita menjaga lingkungan kita. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, menghemat listrik, terus tidak menebang pohon. Kita harus menanam
kebanyakan bermain kertas, banyak kertas yang terbuang, maka pohonnya semakin banyak yang ditebang. Oke, sekarang kita lanjut ke permainan lagi. Ayo berdiri, luruskan barisan. Setiap anak yang di depan akan imitasi bola, dilempar ke temennya ke belakang tapi tidak boleh menengok. Dikasihkan dari depan ke belakang secara bergantian sampai yang paling ujung lari membawa bola ke depan. Paham? Paham? Diluruskan dulu. Bi, ini lebih bola, Bi. Yang di depan itu kasih bola satu-satu, yang di depannya aja. Yang di depan pegang bola satu-satu. Oke. Nanti dikasihkan temennya ke belakang tanpa menengok, ya. Oke, siap? Siap apa enggak? Konsentrasi. 1, 2, 3. Dikasihkan terus ke belakang, terus. Ayo ke belakang. Ayo, yang mau belakang. Terus ke belakang. Nah, yang 3 ke sini. Sudah. Tadi yang 3 ke sini. Yang 3 ke sini. Yang ngasih bola 1, 2, 3. Oke. Tadi yang pertama ngasih bola sama yang kedua sama yang ketiga. Ke depan. Tadi yang kedua mana? Yang kedua. Ada kok. Yang ketiga. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Nih. Nah. Gini. Yang ketiga sini. Oke, nah. Saya akan memberikan 1 bingkisan untuk pemenangnya. Pemenang pertama diserahkan oleh Pak Sunadi sebagai kepala sekolah. Nih, kasihkan dulu. Yang mana nanti? Iya, kasih Pak Sunadi yang ngasihkan di botol. Ya. Yang kedua, Salim. Selamat. Nah, konsentrasi ya. Yang kedua diberikan oleh Pak Edi sebagai pemangku saya. Yang ketiga Pak Afrian sebagai Kanit Bimas Panceng. Ya. Sini lebih sini. Nah. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang tepuk semangat. Semangat. Di antara kalian ada enggak yang punya puisi untuk alam? Maju ke depan. Ayo baca puisi untuk alam ke depan. Monggo Pak. Ayo siapa yang mau maju? Ayo ngarang juga nggak apa-apa, yang berani tampil baca puisi untuk alam. Monggo. Mbak. Ayo Mbak. Apa harus teko? Ayo sini. Ayo, monggo. Namanya siapa nak? Namanya siapa? Haifa. Haifa. Kelas berapa?
Haiba. 3. Haiba. Oh, namanya Haiba. Tepuk tangan untuk Haiba. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke, kita beri kesempatan pada adik kita Haiba untuk Haiba untuk membacakan puisi untuk alam. Oke, monggo ya. Iya. Alam seperti kamu membaca puisi biasa. Puisi. Ayo monggo. Ayo nih. Ini dibaca. Oke. Judulnya keras. Judulnya alam. Alam tuai. Alam. Bagaimana suasana ini ya? Saya pegang langsung. Saya pegang ini. Iya. Iya. Ayo, sudah ini. Ekspresi. Iya. Monggo. Alam. Alam yang indah di lingkungan kita. Apalagi terus. Banyak pohon yang serasi dan melihat tampak hijau. Ayo. Oke. Sembarang mas, janji ikut. Udara yang segar. Angin menghempas. Ada burung nggak? Burung-burung. Dan melihat burung yang indah, yang cantik dan berserasi. Alam yang indah, tampak serasi dan cantik di bumi ini. Kita harus melestarikan. Kita harus menjaga lingkungan. Siap. Punya tanggung jawab Untuk untuk melestarikan alam kita. Untuk generasi yang Untuk generasi yang akan datang. Oke. Sudah? cukup. Oke, cukup. Tepuk tangannya. Nah, ini dia betul. Luar biasa. Nah, ini foto, ini ada kenang-kenangan untuk adik kita yang pemberani. Adik Haiba. Haiba, Untuk Aris Uni, besok Kemis ini akan mewakili Kecamatan Panceng untuk lomba puisi. Semoga nanti lombanya berjalan lancar, diberi kemudahan dan sukses bisa menjadi membawa Panceng yang indah ini sesuai dengan alamnya. Oke. Sekarang oke, sekarang tepuk semangat. Oke, sekarang ada tepuk power sama iya. Kalau ini bilang tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali bilang oke. Kalau ini bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali sambil mundak, sepegang pundak teman sebelah kanan bilang oi. Tepuk 1, tepuk 1, oke. Tepuk 1, tepuk 2, pegang ke pundak sebelah kanan. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, Nah, kalau tepuk 3, tepuknya 3 kali sambil pegang dagu temennya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2,
ketiga. Oke adik-adik semua, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu menanam bersama. Bagaimana caranya kita menanam? Nah, nanti akan dipandu oleh Pak Edi Purwono. Dan sesi yang terakhir akan mengenalkan peternakan lele. Siapa yang suka lele? Seneng lele. Enaknya apa Mbak lele kalau masak? Siapa yang suka lele goreng? Nah, lele penyet, ibunya juga suka, ibu gurunya lele penyet. Oke, silakan adik-adik ikut sama Pak Edi Purwono untuk menanam bersama sambil melihat peternakan lele praktis di galon lemineral. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama di sini. Ya, terus langsung kita ke sana. Kita ke sana, foto lagi, langsung. Ya, oke. Jalan lagi. Semuanya anakku dari kanan ya. Macam itu balik kanan. Ya, satu ya. Satu duduk.
Adik-adik, ini adalah peternakan tenan kreatif yang dimanfaatkan dari barang bekas, galonnya mineral, bani, Oke, anak-anakku, ini adalah peternakan lele praktis yang menggunakan barang bekas untuk didaur ulang galon le mineral. Ya, seperti ini. Galon le mineral kita lubangi di atasnya supaya udara masuk. Nah, dilubangi seperti ini. Lele adalah ikan yang paling kuat. Dia tidak cepat mati karena tidak mempunyai fisik. Nah, seperti ini. Kita kalau mau mengganti air, harus digulingkan atau bisa dimanfaatkan dengan menyiramkan ke tanaman. Jadi kita di sini bisa beternak lele sambil menyiram tanaman. Tanaman kita jadi subur, lelenya juga bisa dipanen. Nah, lele sangat efektif di daerah panas atau dingin. Yang penting ada naungannya. Lele ini 2 bulan bisa langsung panen. Setiap 2 minggu sekali kita harus mensortir yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Karena ikan lele kalau dia kelaparan akan memakan temannya. Nah, bisa dimakan sama temannya yang lebih besar. Tuh. Nah, cara kita memberi makan untuk lelenya, kita punya corong. Makanannya lubang, terus kita beri makan. Umpama dikasih makan. Nah, dimasukkan ke lubang. Nah, seperti itu. Jadi, nah, cara memberi ikan lele dimasukkan ke lubang. Jadi mereka bisa makan. Oke. Tapi lelenya ya gitu. Saya itu memelihara itu yang kecil makan yang besar. Gimana caranya supaya tidak makan yang besar? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Guru. Nah, lele memang sifatnya kanibalisme. Dia memakan yang kecil. Ketika kita wajib mensortir setiap 2 minggu sekali, kita disortir yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Walaupun umurnya sama, harus disortir. Karena ketika kita memberi pakan, mereka berebut. Ada yang dominan memakan hingga pertumbuhannya cepat besar, ada yang nggak kebagian hingga stunting. Jadi
yang besar. Nah, 2 minggu sekali, nggih. 2 minggu sekali disortir antara yang besar dengan yang kecil. Disortir itu dipilih, dipisahkan antara besar dengan kecil. Oke, dan cara kita mengganti air. Nah, seperti ini. Bapak Aprian akan memberi contoh bagaimana caranya mengganti air, oke? Nah, langsung dikocor atau digulingkan. Bisa diganti 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi supaya lebih maksimal dan lebih sehat, setiap hari diganti. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan airnya untuk tanaman. Jadi tanaman mendapat nutrisi dari kotoran ikan sama bekas pakan lelenya. Tanaman subur, lele bisa kita panen lebih maksimal. Oke, tepuk tangan yang suka lele. Nah, monggo adik-adik semua nanti bilang sama ibu suruh beli lele, ternak lele di galon le mineral, nggih? Setuju? Belinya di mana, Bu? Beli bibitnya banyak sih. Sini. Di Pak Aprian juga ada, di Banyu Tengah ada, di Karanggeneng ada. Banyak yang jual lele. Jalan. Galon apa saja ataupun nah betul. Nah, kalaupun kita tidak punya galon, kita bisa ember yang ada sakingannya, ada tutupnya. Kita lubangi tutupnya, kita balik, kita kasih tanaman kangkung jadi hidroponik. Nah, untuk pembuangannya supaya kita nggak angkat yang berat, kasih keran di bawahnya. Jadi kalau seperti tempat duduk, kalau mau dibuang kita tinggal putar, dia akan keluar airnya dibuang, dan selang kita masukkan ke yang atasnya. Jadi nanti ada pertukaran yang lebih maksimal dan nggak capek. Oke. Air hujan itu biasanya lelenya stres. Kalau mau lelenya nggak stres, bisa lelenya dibawa jalan-jalan ke mall, nggih? Oke, dia bawa uang saku, lelenya dikasih uang saku. Oke, 10.000. Nah, sekarang kita akan praktek menanam bersama. Oke, monggo Pak Edi Purwono yang akan memandu dengan Pak Brika Aprian. Silakan. Ayo ikut yang Bapak kita, ya, Bapak Edi, monggo. Diajari cara proses menanam supaya tanaman bisa subur. Tanaman supaya bisa subur, makmur, yang cepat berbuah, cepat bisa panen. Bagaimana prosesnya? Kita ikuti bagaimana ya cara menanam yang baik. Ini luar biasa, diajari proses awal. Yang depan duduk, lega, tunggu, supaya dari tempat bisa duduk. Ya, ini
ini Bapak Polri akan memberi contoh proses penanaman ya. Campur dengan tanah ya. Luar biasa. Juga bisa untuk penyerapan air. Jadi kan dicampur dengan tanah, ini bisa juga untuk menyerap air pada saat di. Ini prosesnya penanaman perpaduan antara jejak, ya, jejak gesak, kemudian atau bahasa Indonesianya sekap. Sekap kita bayar. Jejak gesak dicampur dengan tanah, dicampur. Nah, ini prosesnya. Ayo, ada yang memegang cangkul nanti ya, difoto di video nanti. Ya, Diva, sekarang Masukkan. Nah, ini proses memasukkan tanah yang sudah diatur, dicampur, dimasukkan di polybag. Jangan sampai penuh ya. Nah, ini dimasukkan di polybag. Oh, sabar. Gantian. Ya, gantian. Kalau udah dapat, masukin kita di campuran tanah sama sekam. Kalau sudah bisa minggir, jangan penuh-penuh ya. Ya sudah, bisa mundur, gantian. Ya sudah mundur. Ya sudah mundur, gantian. Ya, senang bang. Nanti dipraktekkan di rumah nak ya, jadi di rumah bisa menanam bunga-bunga, ya, pepohonan bunga-bunga. Ya, silakan latihan. Itu sudah tampilan. Kotor-kotor nggak apa-apa, nanti mandi habis ini Agus. Kalau sudah mundur gantian sudah gantian mundur. Iya mundur kan udah nggak usah penuh-penuh. Motor akan kita baik jejak lagi. Motor kita baik jejak. Saya gantian di Edgar, gantian di Imam Ger. Sudah cukup ya. Yang tidak terkenal nanti praktek di rumahnya masing-masing atau di sekolah besok ya. Di sekolah dipandu ke guru nanti. Ya.
pelamatnya. Ya, yang penting sudah paham proses penanaman. Sudah selesai. Ya. Kalau sudah, silakan ke payung masing-masing. Kalau sudah ke payung masing-masing. Ayo,